pagi Karno dan Prima. Sebelum kita lanjut ke aktivitas atau secara rutinitas mingguan atau lebih familiarnya adalah 48. Nah, di mana 48 sendiri saya refresh ulang ya. 48 itu ada adalah eksekusi 4 disiplin. Nah, disiplin pertama pada 48. Prima, hari kemarin kan sempat itu ada 4 disiplin yang harus kita eksekusi. Betul. Itu terus kedua ketika Darno Darno setelah melakukan punya tujuan terus punya proses, Darno pengen tahu prosesnya apa dah. Berarti kan harus punya scoreboard kan Darno. Iya Pak. Kan Darno kan nggak tak udah tahu sudah menjalankan apa selain udah punya plan yang dilakukan terus Darno melakukan prosesnya lah, harusnya Darno pengen tahu hasilnya kan. Iya Pak. Oke, yang keempat adalah komitmen ya. Jadi komitmen ini adalah yang istilahnya yang kita apa ya, yang membuat plan tujuan kita bisa capai. Karena kalau nggak ada komitmen kita kayaknya nggak ada motifnya atau empowernya lah ya untuk ngejar pencapaian target. Itu jadi tolong diingat ya. Jadi pada saat ada refresh terkait masalah 48 kalian tuh sudah nggak lupa, maksudnya kan ini adalah rutin yang dilakukan setiap minggu. Seperti itu adalah disiplin eksekusi, di mana disiplinnya itu ada yang pertama adalah WIG, will be important goal atau tujuan yang paling penting atau fokus lah ya. Keduanya adalah advisor itu adalah aksi atau proses lah ya, proses yang kita lakukan. Terus untuk ketiganya kita harus tahu pencapaian atau lebih familiar adalah scoreboard. Dalam suatu pertandingan pasti di situ kan ada papan skor. Nah, jadi kalian itu tahu gap kalian itu di situ, nanti kalian itu speed up sesuai dengan komitmen itu bisa kita capai. Ini ya, saya lanjut ke komitmen saya di minggu kemarin. Dimana untuk komitmen saya di minggu kemarin itu kejar target ruko bulan ini 3,4. Dimana lead mixer saya itu yang pasti ya menambah lokasi SKU by principle yang mendekati OS. Kedua, monitoring ROD. Ketiganya eksekusi promo yang berjalan dan push remaining closing ruko. Nah, di sini kan eksekusi promo itu mungkin yang saya lakukan di minggu kemarin itu yang pasti dengan ke MPI, penambahan assortment dan melakukan activity terutama kemarin di prinsipal emas, dan ini plannya saya akan di Colgate. Karena dengan kita adanya penambahan SKU atau terus kita melakukan listing, pengajuan listing dan visibility, otomatis sales itu akan naik gitu. Karena ya sales otomatis itu akan naik, dan itu pun terrealisasi di produk diskuskan di prinsipal emas sama di Ringlas yang kita sudah explore di beberapa outlet khususnya di MPN Aduku. Dan secara scoreboard emang saya ngegap secara scoreboard saya atau secara pencapaian saya 69%, dimana untuk gap itu emang kontribusi besar emang ada di NTKA saya itu gapnya 1M50-an. Untuk MPI saya juga ngegap 244, itu terkontribusi dari ada kenaikan target di Pringles ya, karena ada historical pengambilan lumayan besar di Bravo 32, akhirnya menjadi target saya di bulan ini. Dan program yang kita sampaikan untuk yang 15% itu kurang menyerap, dan berharapnya program baik itu Get One atau Dewa Get One. Dan tentunya di GT saya terima kasih untuk yang handle GT, itu kita sudah over hampir 150 juta atau secara achievement itu kurang lebih hampir 142%, dan itu terkontribusi sebenarnya
dari beberapa dari prinsipal emas, dan itu ada kontribusinya di outlet Jombang ya, atau di SPT Setiani. Dan saya berharap yang di GT sebagai prinsipal khususnya di Latubu ini karena harusnya bisa ini ya speed up untuk by prinsipal, karena kita punya KPI itu by prinsipal itu berapa persen dari prinsipal yang harus capai target itu berapa persen? 80 Pak. Salah, minimal 60 ya. Jadi 60% dari total prinsipal yang kita handle minimal 60% itu harus capai target. Nah, kita berharapnya lebih dari itu. 60% pun secara manajemen kita sudah terima kasih karena itu menunjukkan kinerja kalian, aware kalian, perhatian kalian beberapa prinsipal. Jadi kita tidak mengandalkan satu prinsipal karena kita punya tanggung jawab. Prinsipal juga punya istilahnya juga punya peran, maksudnya dia juga punya kepentingan karena dia berinvestasi di kita. Makanya jangan sampai prinsipal ini komplain terkait masalah pencapaian targetnya kita nggak capai. Lah ternyata di breakdown lagi kita hanya fokus ke satu prinsipal atau dua prinsipal. Lah kita minimal 60 prinsipal lah kita harus bisa capai target. Tuh ya, jadi saya biarpun secara total masuk, tapi kalau di breakdown kembali by prinsipal ternyata hanya beberapa prinsipal kan gitu. Dan gapnya by prinsipal pun sebenarnya nggak terlalu besar karena gapnya juga target zero nya juga kecil. Nah kan sayang banget gitu loh, kalian kan gak kasih monitoring by day, by week maupun per bulan, tapi kalian masih tetap aja gapnya ini nggak target by prinsipal masih jauh gitu loh. Nah, kesannya kalian ini fokusnya hanya ke prinsipal besar, padahal ya prinsipal besar ya istilahnya sudah berkarakter lah ya, maksudnya kan sudah sukses, tinggal kendala kita atau PR kita yang belum capai yang mana, itu yang harus kalian uraikan gitu loh. Kalau kalian nggak bisa menguraikan dengan dengan sendirinya, kalian bisa tulis better dengan saya tandem lah ya. Oke, saya lanjut untuk distribusi. Untuk distribusi atau cara kita distribusi ada tiga itu apa aja, Brin? Numerik, alternatif, sama model. Oke, kalau numerik Dar itu penjelasannya gimana Dar yang disampaikan Prima? Numerik itu adalah transaksi outlet dalam 1 tahun. Oke, kalau OA? OA itu dalam 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir, contohnya kalau ini bulan 7 berarti nariknya di bulan berapa? Berarti itu Juli, Juni, terus Mei, April, Mei, Juni, Juli. Oke, kalau MUT tahu semua ya, banyak transaksi. Nah, untuk target numerik sendiri, untuk target itu secara target 745 outlet yang harus kita transaksikan di tahun ini, dimana secara aktual baru tercapai 622 outlet. Jadi saya masih ada gap 123 toko lagi yang belum transaksi tahun ini, atau secara adjustment 83%. Nah, 123 outlet ini saya breakdown. Darno itu gapnya 63, lebih banyak ya. Terus untuk Prima saya mungkin Prima oke lah ya, tinggal satu karena Prima udah ngasih tambahan outlet Bono di Keraton dan itu Mas Prima. Dan untuk Udin 57, jadi emang gap untuk numerik ada di GT. Jadi saya minta tolong Darno sama mungkin Udin nanti saya beri sendiri karena anaknya lagi izin. Jadi Darno tolonglah fokus ke numerik dulu, karena numerik ini adalah row-nya si Darno. Karena kalau seandainya ideasnya Darno ini tidak tercapai, kita ngomongnya susah, otomatis kita melakukan distribusi juga berat gitu loh. Kita mau distribusi kemana sedangkan toko kita aja nggak ada di bawah ideas. Jadi ideasnya memang 3 raksa itu untuk GT atau distribusi minimal 300. Kalau Prima saya bisa nggak bisa ngomong karena Prima lebih fokus ke assortment, karena dia lebih baik karena dia SR pada itu ya. Jadi minta tolong ya Dar, jadi 63 outlet ini kamu bisa melakukan action plan-nya dengan cara apa Dar untuk mengejar speed up 63 ini untuk distribusi. Mentransaksikan outletnya DNE Pak, yang belum transaksi nanti ditransaksikan ke konten. Terus lagi menambah ONO juga Pak. ONO-nya dengan gimana nanti ONO itu maksudnya
Jadi kamu nyari outlet Uno itu asal atau gimana? Kamu kan nyari outlet nih Uno, tapi ya ini seleksi outletnya seperti apa? Ini gimana ini? Yang khususnya ini Pak, yang potensi. Oke, terus selain potensi yang bisa continue, jadi nggak cuma sekali transaksi. Oke, itu termasuk potensi. Jadi mungkin saya jawab ya. Jadi saya clearkan dari kalau kita untuk menambah outlet atau mengejar numerik itu sebenarnya satu. Oke, jadi kita nggak kesulitan untuk registrasi. Tapi istilahnya kita mentransaksikan outletnya Danone. Nah, ini udah di bulan 7. Kita recent ini kan selalu kita pakai kan, tapi kita belum ada progres. Tolong segera di-actionkan. Dengan cara apa? Saya akan koordinasi Pak dengan tim Danone. Karena mungkin saya akan koordinasi dengan SRWAT yang Indra Danone, di mana outlet-outlet yang bertransaksi komben coba saya akan ikut atau tandem ya, dengan cara saya menambah PGP dulu, baru saya nanti di sistem saya di SRWAT muncul tuh ya kan. Tuh kedua Pak, saya menambah outlet karena komben ini adalah produk komplek Pak ya, mungkin sebagian outletnya Danone pun juga belum bisa masuk di outletnya komben, contohnya Pepshop. Nah itu kan ada potensi kan, jadi kita ngomongnya secara spesifik gitu ya, jadi kita nggak ngomong secara general Pak nambah Uno yang berpotensi lah, potensinya kita harus kemana dulu kan gitu ya. Kamu bisa menjelaskan dengan detail secara spesifik Pak, mungkin saya akan mentransaksikan outlet Uno berpotensi atau yang di luar dari Danone yang nggak bertransaksi Pak, contohnya di outlet Pepshop karena saya punya produk pet. Kedua Pak, karena komben ini produknya kompleks atau banyak Pak ya, mungkin ada saya otomatis merapatkan dulu Pak, merapatkan dari outlet yang merapat ya, yang tidak akan jauh dari coverage ya, karena jangan sampai kalian ngasih outlet Uno ya Pak, oke secara registrasi oke, tapi secara sales kecil 100.000 tapi outletnya itu radiusnya lebih dari 60 kilo ya. Nah akhirnya kan ini kan kasihan kan, kasihan kita semua gitu, kasihannya kamu, kasihan drivernya nggak nyucuk. Paling tidak rapatkan dulu area kamu ya, ya minimal kan kamu punya showcase kan, punya target outlet kan showcase tuh lah. Showcase apa yang bisa kita masukkan adalah minuman kan gitu, minuman sama candy gitu loh. Jadi sebenarnya kalian tuh aksesnya untuk produk komen sebenarnya sangat multi gitu loh, multi store gitu loh, semua tuh bisa diterima, nggak harus di Danone gitu ya kan. Danone belum tentu kan jualan nomor, belum tentu kan jualan Whiskas gitu, tapi kalian bisa jualan di mana aja. Jadi kalau seandainya recent harusnya tokonya kalian tuh lebih banyak dominan dibanding tokonya Danone harusnya, karena Danone ini belum tentu bisa jualan pet, tokonya belum tentu kan jualan susu, bener ya. Tapi kalian kan bisa masuk tokonya Danone, bisa masuk ke pet, bisa masuk ke semua outlet yang bisa kan gitu loh, kayak gitu. Warmut, warung Madura kan banyak sekarang warung Madura yang berpotensi, apalagi kan secara cash flow-nya warung Madura itu pun sebenarnya lumayan bagus gitu loh, karena kan nggak TOP kan, dan secara rating pun menurut saya ya juga bisa kalian push, karena tokonya nggak mungkin jauh kan dari basecamp kalian, dari drop point kalian gitu ya. Tolong lah, jadi distribusi ini kita sebenarnya banyak salah, terutama di kita. Jadi kita jangan selalu reason kita ini selalu Pak mentransaksikan outlet berpotensi, tapi ada progresnya sampai gimana gitu ya. Kalau saya tarik numerik darah 315, sedangkan aktualnya darah 252, ada cap 63, itu numerik. Cara OA pun sama, karena masih 91%, ada cap 24 toko dalam 4 bulan, ada toko yang belum transaksi dalam 4 bulan. Nah kan itu harusnya kan nggak seperti itu kan gitu loh, dalam 4 bulan ini toko ini belum transaksi loh darah gitu, mulai April, Mei, Juni, Juli. Nah ada 24 toko, dan secara MOT karena oke. Karena apa? Karena MOT-nya baseline masih kecil bukan, karena kita kalau MOT itu mengacu di baseline tahun kemarin. Tapi kalau numerik itu adalah outlet kalian yang kalian bawa di tahun 2025 dibawa ke 2026 harus tumbuh 15%. Clear ya? Dan ini clear ya Dar? Dan untuk fundamental sendiri ini sampai sekarang saya sampai di sini itu PR, dan saya belum bisa capek sampai saya tuh reward apapun punishment juga saya berikan kalian, tapi kalian cek mentor kan loh, cek nggak bisa
bisa capek. Kenapa? Fundamental ini ibaratnya itu kesannya kalau di manajemen Adi ini bangunnya dari atas bukan dari bawah gitu loh. Adi bangunnya dari atas ini ya kan, kalau dilihat ditarik ke atas kan sesnya bagus, distribusinya bagus, harusnya kan aku dari bawah dulu, fundamental, distribusi baru sis. Ini kebalikan. Lah aku takutnya ambruk gitu loh kalau aku dari atas gitu loh. Ya bener ya, harusnya kan fundamental ini harus kokoh gitu loh. Kayak kalian punya rumah tanah, kalian kasih batu beton lah, kasih batu pondasi kan harus kuat gitu kan. Lah tapi saya ini kebalikan, saya dari atas, lah aku takutnya ambruk gitu loh ya. Maksudnya kita punya ini ya visualisasi sampai ke sana lah ya. Oh ya aku kan punya tanah juga, saya bangun nih pondasi dulu kan sebelum aku bangun rumah. Nah setelah itu kalian pemerataan kan dengan tanah bos, semen kayak bocor kayak, setelah itu kalian kan mulai mendirikan pilar kan, pilar kasihan mulai ini model estetik kayak akan ngeses ya kan, visibility lah ya. Akhirnya begitu kalian rumah jadi kelihatan mega kan, berarti itu yang kita harapkan. Kalau udah mega kan continue sustainable. Tapi kalau fondasi kita sampai seperti ini, apa kita masih belum capek, saya takut gitu loh, ambruk gitu loh ya. Nah cara meningkatkan fundamental ini tahu toh Dar, ya aku ngomongnya ke Darno ya karena dilari dari SR Pareto ya Dar. Kenapa kok saya saja Padi lah itu ya karena fundamental kita masih jauh dari pencapaian, sedangkan kita ini sudah kalah dari cabang-cabang lainnya gitu loh. Adi jago sales, Adi jago distribusi, tapi Adi melempem di fundamental. Mulai saya masuk sampai sekarang fundamental ini belum bisa terrealisasi gitu loh. Nah gimana Idar? Ayo Dar, kita diskusi bareng-bareng untuk fundamental. Iya Dar, aku kasih ada solusi nggak? Meningkatkan fundamental iya Dar, untuk EC nih apa Dar? Kalau yang Untuk supaya meningkatkan EC nya Dara bisa 15 itu dengan cara gimana nanti Pak Adi biar tahu PR-nya Dara, biar aja kita uraikan bareng-bareng nih. kalau kan yang periode sebelumnya kan pernah ada itu Pak, pernah membantu itu lewat CGR. jangan bilang CGR ya, terus jangan kita ngomong ngeblit itu bonus ya, makanya kita akan tergantungan seperti itu nggak bisa sekarang ya. Ya kita jangan sampai dilarang ngomong seperti itu. Makanya sama dengan tadi ngomong-ngomong terkait masalah sis Pak, kemarin Tuban 2 itu Pak, kenapa sisnya besar karena ada program. Nah, akhirnya dia jadi baseline kan, jadi target. Tapi kalau fundamental kan nggak jadi target. Kan dari dulu kan fundamentalnya Koming kan 15. Ya. Berarti kan harusnya udah jadi KPI gitu. Tapi kalau ngomong sis, iya Pak, kemarin Tuban 2 itu besar Pak, makanya target saya sekarang tuh besar karena Tuban 2 kemarin tuh ngambil 3.000 karton Pak. Jadi akhirnya menjadi baseline. Tapi kalau fundamental dari dulu, dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, targetnya tetap lah. Pertanyaan saya, dengan bonus aja, dengan kita melakukan ngebeli bareng aja pun kita nggak capek gitu loh ya. Maksudnya dengan cara apa ini, ayo kita koreksi bareng-bareng gitu ya, kita jadi nggak, bukan bebannya itu tanggung-tanggung, tapi Darno adalah ujung tombak saya, ujung tombaknya Tiga Rasa. Nah supaya Darno ini bisa capai 15, apa yang harus kendala dulu baru nanti kita uraikan, nanti kita lihat progresnya apa ya, kendalanya apa sih sebentar, apa kendalamu sih apa? Kalau yang dasar ya itu apa, ada PO belum bisa rilis, itu kan bisa mempengaruhi. Terus apa lagi? Kalau dilihat dari AR, kadang AR-nya Komben udah lunas, yang Danon belum lunas. Apa sudah dilakukan koordinasi dengan Danon? Nah, kalau koordinasi sih ada, cuman kan kadang maksudnya kita saling menanya gitu loh kan, kadang kita kalau kena kendala kan komplain nih sama Danon. Iya saling. Maksudnya kan kalian kan jangan ya dua-duanya berkaitan itu. Kan kadang kan kayak gitu toh, prima ada ROD aku dikomplain Pak, soal segera selesaikan Pak Adi. Oh iya, apakah Daro juga saling tanya menanya gitu atau mengingatkan gitu. Terus atau ini kendala dulu yes, biar lebih cepat
untuk actionnya supaya kamu bisa meningkatkan. Nanti aku lurusin dah. Nanti kita diskusi. Kalau itu Pak, koordinasinya lebih ditingkatkan kalau untuk masalah AR itu. Terus apa lagi? Aku pengen tahu jawabanmu dulu. Nanti aku yang jawab apa yang betulin. Apa kita di sini belajar kok gak no di SPSP gak ono ya. Ayo apa meneh? Aku pengen tahu aja gitu loh. Maksudnya Darna ini meningkatkan fundamental kayak clearkan dulu loh biar kamu itu nanti biar punya karakter gitu ke depannya. Aku udah punya jawaban sih gitu loh. Cuma jawaban Darna kak tampung dulu gak apa-apa. Ayo satu lagi apa? Kalau memang sudah ya opo berarti jangan karena akhirnya dengan jawaban seperti itu gagal kan? Ya Pak. Gagal kan gitu loh. Kamu menjawab pakai action seperti itu anggap gagal nggak seperti itu. Fundamental ini sebenarnya adalah yang ya bisa bilang ya productivity ya produktivitas kalian ya itu adalah awal kalian lah ya. Mana kalau kalian sudah nggak produktif ya otomatis kalian nggak mungkin bisa menjalankan namanya distribusi atau meningkatkan sales karena produktivitas kalian itu low tuh ya. Terkait masalah kendala sebenarnya ini sebenarnya bukan kendala lagi karena ini adalah sudah parameter ya harga mati lah, harga mati ya karena nasional targetnya itu nggak ada yang 10, 12 atau 20 semua dipukul rata 15 ya. Tapi kalau kita ngomong untuk improve-nya apa? Improve untuk perbaikan EJ lah ini saya tahu kendala kamu apa, numerikmu kecil ya bener ya, Iya Pak. numerikmu kecil, emotimu kecil, terus kedua frekuensi kunjunganmu pun ya itu hanya sebulan sekali. Benar Pak. Betul ya. Lah kamu kan tahu nih EC itu dasarnya dari mana rumusnya kan gitu. Hari kerjamu efektif itu bulan ini berapa? Contohnya hari kerja 24 atau 25. Lah targetnya 15. Lah 25 kali 15 itu sama dengan berapa? Kan gitu. Contoh, hari kerja bulan ini 25 dikalikan 15. Berarti total BP-mu itu 375, betul? Iya. Bener ya? Iya. Numerikmu berapa? Numerikmu 252. Numerik itu aja kalau nggak transaksikan semua tokomu nggak masuk kan? Iya. Betul ya? Iya. Apalagi cuma MOT 177 gitu loh ya. 3 kabupaten hanya 177 toko itu. Kalau kita ngomong kita bedal loh ya, kita bedanya itu kayak data dah. Makanya kalau kita ngomong saya punya data nggak bisa Pak karena ini oke itu hanya ya alibi atau reason kita lah ya. Tapi kalau kita ngomong data ya Pak gimana mau saya nyampe Pak, toko saya aja numerik aja 252 itu pun satu bulan nggak transaksi semua kan gitu. Nah sedangkan saya itu harus mentransaksikan Pak, kalau frekuensi kunjungan saya sebulan sekali 375 toko lah. Ini aja toko saya cuma 350. Clear sampai di sini? Iya. Nah loh Pak, terus gimana Pak Adi dengan kondisi numerik saya itu di bawah 375 supaya saya bisa nyampe Pak Adi? Caranya ada caranya. Review PJP-mu ya. PJP-mu reviewin yang sebulan jadikan yang sebulan ya jadikanlah yang sebulan sekali jadikan sebulan 2 kali atau di weekly ya, atau bahasanya F4 apa F2 ya. F2 frekuensinya 2 kali Pak dalam sebulan. Karena Pak kalau ini 177 kalikan 2 ya, 177 dari ya kalikan 2 ketemunya 35 Pak, mendekati. Betul? Ya. Emotim itu loh ya, emotim kan sekarang kan 177 nih Ya. Nah kalau kalikan 2 itu dikali 4 apa mendekati, benar nggak mendekati? Ya. Berarti emotimu berapa? Harus kasarnya 200 nih, contoh nih 200 ya, 200 kalikan 2 400 lah. 400 itu nggak perlu kan kamu cari numerik 375, betul? Mentransaksikan sebulan 2 kali udah ketemu itu, bener ya? Ya. Itu yang benar ya. Jadi Pak Adi ngelurusin, makanya nanti kamu tinggal opsi mau nambah numerik 375 tapi nanti emotinya harus sudah 375
gitu loh. Atau kamu mentransaksikan 2 kali, itu pilihannya dari Darno. Yang penting EC ini terbentuk. Ya, kemarin Udin pun sama, sebelum saya ngomong ke Darno, Udin saya irigasi seperti ini gitu loh ya. Ayolah. Ini padahal kan kalau seandainya nyampe EC kan saya Pak Ferry kan ngasih reward juga kan. Iya Pak. Reward saya kan nggak main-main kan gitu loh. Pak Ferry itu pun ngasih reward juga kan gitu loh. Kita kan sudah nggak sebulan 2 bulan, tapi Darno kan sudah bertahun-tahun kan, dan anggap punya SK, berarti kan anggap menjadi role lah ya. Nanti ada anak baru kan Darno menjadi seorang role moderator gitu loh nanti di anak baru itu ya. Iya. Belajar sama saya senior Pak Darno, Pak Prima belum, Pak Udin gitu ya. Nah kalau kita nanti menjadi jadi role play untuk SR New terus gimana? Aku aja fundamentalnya termuka. Enggak, maksudnya itu ya clear ya dari ya. Aku pengen clear ya. Jadi jangan sampai aku dipandai Pak Adi. Lu enggak dipandai. Aku sih dipandai caranya. Juga aku aja dipandai liburan. Aku cuma pengen kalian tuh lebih semut aja. Biar kalian tahu gitu loh dasarnya saya ngejar EC itu di mana. Saya harus dapat EC itu dari mana? Karena hari kerja saya sekarang 24 kalikan 15 berarti sama dengan itu yang harus saya kejar untuk bon penjualan atau delivery note-nya. Ya, dieling-eling itu, ingat-ingat ya. Ya biar kalian tuh lebih aware gitu loh. Maksudnya aku gak menggunakan bahasa secara menet, tapi menggunakan bahasa yang mudah kalian pahami aja. Tadi aku ngejar numerik Pak, ya sampai real coaching tadi untuk aging lah bakal capek Pak. Untuk buku aja di bawah ideal, ya toh. Terus keduanya Pak Adi, MUT itu rendah Pak Adi. Memang benar MUT bulannya nyampe karena mengadunya kan makanya sebenarnya nggak setuju tuh. Ya mengadu ke baseline karena baseline itu tahun kemarin ya kecil gitu loh. Tapi fundamentalmu kamu kan wakos MUT nyampe Pak Adi, bener. Di antara yang lainnya tuh MUT karena Pak nyampe. Tapi di perdagangan tuh punya warna ini di bawah ideal. Lah kalau cara ngomong kembali B2B, bisnis to bisnis bisnis to bisnis, karena pasti akan menjadi sorotan. Paham ya? Satu disorot, sisnya Darno berapa sih di backup dari emas? Biasanya gitu ya. Jadi apa dari emas itu berapa sih omsetnya GT? Nih, anggap aja 346 dikurangi 275 atau wes 499 kurangi 346 kira itu kan ketika kurangi ya contoh nih Pak, wow saya buang kan jadi stres ini satu saya ketelu 153 clear ya Dar? Lah kita itu kamu itu punya 3 poin KPI secara PA itu ada 3, revenue growth, sis, distribusi, fundamental. Seharusnya lebih saya cenderung fundamental teratas karena kita mau bangun suatu keindahan tempat atau singgasana itu emang harus fondasi dulu gitu. Makanya saya kan kesorot ke sis dulu nih, sis. Padahal sis itu bisa naik kalau fundamental kita bagus bisa sama distribusi kan gitu. Nah poinnya darah sis kecil, distribusi loh, fundamental lemah gitu loh. Poin plusnya di mana Darno? Manajemen tidak tahu Darno ini rajin sholat tuh Pak. Setelah saya Senin Kemis, oh iya dicarimu katamu, tapi manajemen Darno itu di sistemku, di BW ku, di dataku, rewemu, ya, ayolah. Maksudnya saya aware ya terkait masalah seperti ini ya. Saya orangnya yang belum terurai saya uraikan, gitu ya. Jadi saya berharap nanti di season selanjutnya, di season week selanjutnya ini ada progres. Karena ini saya monitor by day, by week. Karena ini pertanggungjawaban saya juga. Apapun kondisinya kalian itu adalah hasil saya juga. Ya, tanggung jawab saya. Kalian baik, ya saya baik. Kalau kalian jelek, mungkin Prima nggak jelek tapi saya jelek. Karena jelek, Prima enggak, saya tetap jelek. Karena saya harus punya 3 subordinat itu harus qualified. Betul ya. Karena qualified kalau seandainya 3 orang ini nggak qualified, saya pasti juru kunci, kena punishment.
Betul ya. Ya. Nah, jadi saya ambil Prima ini selalu mengalami kondisi seperti itu gitu loh. Karena biarpun Prima all out sampai dia 5 kabupaten di cover, ya saya jujur ya ini saya lihat Prima kasihan, makanya di bulan dua bulan ini memang saya lebih banyak ke Prima ya. Dan itu better saya lebih banyak ke Prima karena memang benar-benar butuh ekstra dealing, saya harus negosiasi, harus dealing dengan ini outlet, dengan buyer maupun sampai dari ownernya. Karena apa? Ya investasi kita memang ada di NPR. Nah, yang distribusi ini benar-benar tolonglah ya dijalankan ya. Nggak tolong lah, jangan hanya kita di sini iya, nanti di luar situ kita udah beda ya. Dengan cara apa kamu bisa kontrak? List to list, data ya. Kita memang lebih banyak administrasi ya. Itu nanti menjadi bekal lah ya, nanti suatu saat kalian nanti terpilih round test ya, kalian sudah bisa nerapkan seperti ini gitu. Nah, dengan cara apa lagi Dar? Aku pengen nih Pak, ada tuh Tiga Rasa tuh punya 5 senjata untuk meningkatkan sales, distribusi maupun fundamental. Apa paling utama? Satu, dua, Pak. Tiga Rasa itu punya loh 5 core kompetensi. Aku sudah sebut dulu. 5 core kompetensi, 5 jari. Aku selalu kan ingat ibu, jangan lupa ya Dar, tolong teman-teman dihafalkan, nanti kalau ada kuis kalian bisa menang. 5 core kompetensi itu senjatamu. Senengnya aja 5 core, set core kompetensi, kompeten. Core itu inti. 5 tuh ya 5, ada 5 poin. Ya, lupa ya, tolong diingat jangan sampai nanti di setelahnya tanyain awal lagi. Yang pertama unit customer. Ya, kita harus tahu dulu customer kita. Ya, kalau bahasa Inggrisnya aku bisa ini ya, intinya kan tahu customer itu kita harus tahu customer kita atau tujuan kita. Dengan cara apa kita nanti bisa mencapai tujuan kita? Dengan cara apa, Pri? Mengetahui karakter saya, outlet. Itu kalau lebih di generalkan apa, Pri? Prima, ambil Muji, ambil Pak Ari, ambil Pak Rizky itu dengan cara apa? Prima iso Relationship. apa? Relationship. Oke, setuju. Ya, iya Dar. Iya Pak. Jadi dengan kedekatan paling utama ya. Kalau kita nggak ada kedekatan dengan outlet, ya tahun bahwa bisa ketemu atau apa ya nggak mungkin ya. Kedekatan paling utama. Tanpa ada kedekatan kita sulit untuk melakukan eksekusi. Tapi dengan kedekatan, apalagi tadi aku kabari Prima, Pak Muji di OB, aduh, langsung saya kayak stroke gitu, down gitu. Aduh, ya kedekatan, jual. Makanya sebelum kalian jual produk, jual diri. Kalau bahasa saya agak ini ya, terlalu vulgar. Pak, kalau jual diri, iya. Kedekatan dulu kamu jual. Karena Tiga Rasa itu punya service excellent. Gitu ya. Dengan cara apa kamu pendekatan? Knowledge. Ya. Kan kamu tahu ini kan, ya, kamu dekat sih ngobrol apa gitu ya. Dengan knowledge management kita tahu knowledge management. Setelah itu kamu bisa ngomong supply terkait masalah distribusi. Pak, nanti PO Bapak saya kirim 2 kali 24 jam. Pak, nanti PO Bapak nanti saya report, nanti saya update pemenuhannya berapa. Pak, nanti driver saya nanti jam ini Pak. Nah kan kemarin yang dilakukan waktunya Prima kan berjalan tuh role play-nya. Prima punya customer, Prima punya kedekatan, Prima menginformasi terkait masalah kiriman, Prima menyampaikan terkait program. Nah, terakhirnya apa? Inovasinya, bener ya? Inovasi kan ada perubahan lah. Ternyata emas yang awalnya di MT itu melempem gelundung, ya ternyata di luar dugaan gitu loh, di Prabowo so far so good gitu loh. Clear ya, Taruna sama Prima ya. Jadi ingat-ingat ya, 5 core kompetensi kita, Bu Siana yang membuatkan ini 5 core kompetensi ya. Dan kalian tagline-nya Tiga Rasa tahu? Kalian ngerti nggak tagline-nya Tiga Rasa? Always. Karena tahu tagline-nya, core kompetensinya perlu diingat-ingat ya. Jadi kalau saya ada di kita itu enggak, kita bukan orang belakang, tapi kita selalu di depan ya, selalu di depan. Karena kita adalah ujung tombak yang diharapkan manajemen bisa mengeksplor
atau kita bisa merepresentasikan ya manajemen. Makanya kalian kan representatif, saya area ya, saya area, ada officer, ada head office, kan urutannya seperti itu. Tapi kalau kalian representatif, kalian delegasi, kalian lo, area saya juga lo ya, officer saya juga lo, dan head office pun juga lo gitu loh ya, lo semua gitu loh. Cara kita kan berkesinambungan, berkaitan, berantai gitu loh ya. Ya, saya berharap karena ya kembali lagi ke kinerja apa ya, kita sebagai jobdesk kita seperti apa sih? Semua status sama, porsi aja beda. Oke ya. Oke, sebelum saya close, jadi komitmen saya sendiri untuk di minggu ini saya lebih banyak fokus ke ini dulu ya, distribusi, karena ini adalah salah satu untuk meningkatkan sales. Kedua, saya di MDM mungkin saya lebih banyak mengeksplor ya Prim terkait masalah assortment, jadi tolong saya dikasih insight lagi ya. Oke, saya juga terima kasih terkait kamu kemarin masuk ngasih insight penambahan outlet yang sebenarnya berpotensi, yaitu adalah Laskar Buah, tapi saya belum ada update-nya untuk listingnya ya, tapi tetap saya kejar terus. Terus ketiganya fundamental, lah ini yang menjadi PR sampai saya sekarang. Lah saya pun sampai kalau fundamental ini nyampe sama saya itu masalah selamatan ya, selamatan geden-geden lah bahasanya gitu ya. Kayak saya pun najar gitu loh, dalam arti najar saya kalau saya fundamental ini bisa capek, saya najar. Gunang kapayang, gunang apa saya nggak tahu, cuma saya akan najar lah. Ayolah, nah kembali lagi, kinerja kita ini disupport dengan namanya motivasi ya. Motivasi kita semua kerja sini kan satu, untuk siapa aja kamu ya? Keluarga siapa? Berencana apa gimana? Istri, anak. Keluarga yang kita cintai ya, sama Prima ya. Prima kan belum ada orang cintai, tapi dia masih dicintai, masih ada untuk reward untuk orang tua, untuk adik kan gitu. Prima pun juga sama kan ya. Prima kan Daro kan ngasih nih foto keluarga dicintai, biarpun itu satu kakak atau satu adik, semuanya dari iya, waduh luar biasa. Foto Daro sama kemantan foto paket kayak aku. Nah Prima tanyain fotonya mana, belum, karena saya belum punya pasangan Pak. Ibu, oh iya ada terus ya. Kembali lagi kita bekerja di sini supaya kita meminimalisir fraud, karena di garasi juga ada namanya fraud. Lah tolong kalian bekerja itu ada motivasi, ada dua, internal dan eksternal. Internal adalah kalian bisa kerja yang benar supaya bisa dapat target. Eksternal siapa? Adalah orang kita cintai ya. Kita kembali itu paling tidak membanggakan orang kita cintai gitu loh ya, bukan orang kita. Ibaratnya kalau dalam suatu pertandingan kita main bola kan ada spoternya tuh, biarpun Persebaya ngambil pemain Roberto Carlos di Ronaldo tapi kalau mesin delok sama aja kan ya. Terus keduanya ya, tolonglah lakukan kerja itu sesuai dengan amanah ya, semua itu diiringi dengan doa. Kalian itu tadi loh, pasti orang yang mencintai apa ya, keluarga itu pasti mendoakan. Mas Darno atau Mas Prima pun sebelum berangkat kan ya hati-hati ya gitu. Karena kita di luar banyak accident kan, di luar dugaan kan ya, makanya kita harus safety ready. Jangan sampai kita ya dalam perjalanan ada telepon atasan ya, kalian wis fokus tapi penting kalian Pak saya pinggir dulu ya, tetap lah jangan sampai komunikasi kita mati kalau ada apa-apa itu loh ya. Ya Pak, jangan sampai, karena ngapunten keluarga kalian itu nitipin ke saya gitu loh ya, bener ya, saya seminggu itu anggap kalian anak gitu loh. Jadi jangan sampai kalian nggak safety ready ngasal. Makanya minta tolong masih Prima lihat jangan terlalu fokus berkendara sambil berapian ya, karena ya nggak bagus ya, nggak safety, rugimu yang sendiri ya. Mending kamu kalau sudah ini wadah telepon digetarin lah ya, jangan dikasih suara kalau perjalanan ya. Taruh terus, nah tolong sebenarnya jangan taruh di dada sih sebenarnya, ya Pak, takutnya bedak jantungan gitu ya. Semua harus punya safety rating lah ya. Jadi kita meminimalisir accident di lapangan, karena seorang pemain yang kita takutin itu adalah cedera, bener ya, cedera itu yang kita takutin. Oke
Oke, itu dari saya. Sebelum saya close, ya saya kasih motif kembali dari saya sendiri. Sukses itu tidak santai, betul. Betul, Pak. Dan orang santai tidak sukses, betul. Betul. Nah, kuncinya kita bisa sukses apa dari untuk dalam segi kinerja kita. Sekeras, Pak. Oke, karena Terus berusaha, Pak. oke, itu motivasi kalian. Kalau dari saya adalah untuk menyangkit IP kalian adalah call dan eksekusi 100%. Clear ya? Betul, Pak. Komit ya? Call, eksekusi 100%. Iya, Pak. Kunjungan dan eksekusi 100%. Oke? Oke, Pak. Itu ya, eksekusi call dan eksekusi pagi 100%. Tokomu 20, hari ini datang 20. Ya, ada program yang paling 42 ya dieksekusi 42, apa 15%. Ya, Iya, itu Pak. kuncinya sukses. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.